salam sehat, salam mujizat, salam pemuridan, dan salam jumpa kembali setelah lama sudah kita tidak bertatap muka secara langsung. Dan mungkin banyak hal yang berbeda dari kita sekalian. Masing-masing terkejut, ya. Baik jemaat melihat Bapak gembalanya, gembala melihat jemaatnya. Ya, banyak kejutan-kejutan. Tapi saat ini kita akan masuk pada program pemuridan yang keempat. Jadi topik khotbah pemuridan yang keempat di tahun 2021 ini adalah momentum lahir baru. Kalau saya memeriksanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, momentum itu berarti saat yang tepat. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah kesempatan. Dan yang ketiga, nah ini adalah terminologi atau istilah fisika yang saat ini saya tidak sampaikan karena ini bukan ranah, ya, karena terminologinya atau istilahnya terlalu jauh artinya dalam ilmu fisika. Tetapi kita melihat begini, saya menyimpulkan dengan dua pengertian momentum pada kesempatan ini, yaitu setiap peristiwa yang kita lewati yang sangat berkesan dan pada waktu yang tepat dan satu kesempatan yang tak terlewatkan, itulah yang disebut momentum. Nah, mari kita melihat momentum lahir baru yang dinyatakan di sini dalam pembacaan kita kali ini. Saya akan membacakannya bagi kita dalam keempat Injil secara langsung dengan perikop yang sama, tapi ditulis oleh keempat Injil dalam gaya penulisan yang berbeda-beda. Pertama, saya akan membacakannya di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian pembacaan yang kedua adalah Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan saya akan lanjut nanti pada pembacaan yang ketiga adalah Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan kemudian pembacaan yang keempat adalah Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan lihat konteks, ya, kisah ini dalam keempat Injil. Baik, saya membaca dari pembacaan pertama yaitu Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saya kemudian pindah pada Markus pasal 1 ayat
9 sampai dengan ayat yang ke 11. Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saya pindah lagi dalam pembacaan dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kemudian pembacaan yang keempat yaitu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak kenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan ini kita menemukan satu momentum, satu waktu yang tepat, atau satu kesempatan di mana Yesus memberikan satu contoh konkret di dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang beriman kepada Kristus. Kalau kita lihat momen ini ditulis oleh keempat penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Memang saya menyebut di sini bahwa Alkitab yang terdiri dari 66 kitab yang sudah dikanonkan atau sudah terhimpun menjadi satu buku yang namanya Kitab Suci, 1189 pasal ini dan 31.101 ayat ini adalah nafas Allah. Ini diturunkan dari atas. Inspirasi ilahi turun para penulis-penulis, dan penulis itu menuliskan setiap pesan atau pewahyuan Tuhan itu kepada manusia, kepada penulis,
sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Itu sebabnya kita menjumpai keempat kisah tadi ditulis sesuai dengan latar belakang penulis, tetapi tidak mengurangi esensi inti dari kebenaran itu. Ini yang banyak disalahpahami oleh orang-orang ketika mau menyelidiki firman Tuhan. Oh, kenapa di sini ceritanya lain, di sini ceritanya lain? Justru kisah ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena setiap tulisan ini ditulis berdasarkan latar belakangnya. Tapi inti, esensi dari berita pewahyuan itu datangnya dari atas. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 jelas di situ disebut segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan yang salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Nah, jadi kita temukan di sini keempat penulis itu dengan gayanya yang berbeda-beda. Ini momen yang mereka tulis, ini yang disebut dengan momentum. Misalnya, Matius menulis kisah tadi, kalau kita lihat pembacaan sebelumnya, ia pun mengisahkan mulai dari kelahiran Yesus. Kemudian, Yesus bayi ini dikejar-kejar oleh Herodes. Maka Yesus mengungsi ke Mesir oleh kedua orang tuanya. Nah, dari Mesir, kemudian Maria dan Yusuf berangkat ke tanah Galilea, tepatnya di kota Nazaret. Disitulah Yesus dibesarkan. Dan dalam penulisan Injil Matius ini, setelah masih bayi sampai ke tanah Galilea di kota Nazaret, muncullah pembacaan berikutnya, yaitu Yesus tampil dan bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yesus itu bertemu dalam usia 30-an tahun. Jadi lama sekali. Dan ini adalah merupakan momentum. Lain halnya ditulis oleh Injil Markus tadi. Injil Markus langsung menulis kisah perjumpaan antara Yesus Sang Mesias dengan Yohanes Pembaptis. Injil Lukas, kalau kita telusuri Injil Lukas, Lukas masih mencatat Yesus pada usia 12 tahun. Itu di dalam Lukas pasal yang kedua. Jadi sebelum masuk pasal yang ketiga, ada pasal yang kedua. Di situ ada kisah Yesus yang pada usia 12 tahun datang dari kota Nazaret, masuk ke bait suci pada hari raya tertentu dibawa oleh orang tuanya. Dan menurut adat istiadat orang Yahudi, ini yang disebut dengan bar mitzvah. Jadi anak usia 12 tahun itu sudah diupacarakan menjadi anak hukum atau bar mitzvah. Jadi dia masuk ke bait Allah. Dan setelah 12 tahun kemudian kembali 30 tahun usia Yesus lagi, baru ini ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Ini yang disebut dengan momentum, ya, satu saat yang tepat. Kemudian Yohanes menulis lagi satu kisah demikian. Satu hari sebelumnya, Yohanes Pembaptis ini menyuarakan tentang Mesias yang kemudian mereka tunggu-tunggu itu. Tahu-tahunya kurang lebih 24 jam kemudian ia bertemu dengan Yesus Sang Mesias, dan dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, pada saat itulah momen pembaptisan itu terjadi. Nah, kita melihat di sini, ini yang disebut dengan momentum. Dua hal penting yang kita lihat dalam pembacaan, karena saya
saat ini akan konsen dalam pembacaan Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada dua momentum yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang yang beriman kepada Tuhan di dalam pembacaan ini. Pada waktu Yohanes Pembaptis menolak, waduh, Mesias, aku tak layak untuk melakukan ini. Sebenarnya akulah yang dibaptis olehmu, tapi engkau yang datang untuk aku membaptis. Ini sesuatu peristiwa yang tak dapat dielakkan oleh Yohanes Pembaptis, karena Yesus memberikan alasan-alasan. Nah, dua momen penting ini yang luar biasa. Saya membacakan yang pertama adalah terdapat di dalam ayat yang ke-15 Matius pasal yang ketiga ini. Lihat, momentum yang pertama adalah demikian, ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi momentum itu adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi genap seluruh kehendak Allah ketika terjadi momen yang seperti ini. Kalau demikian, kita harus fair, kita harus adil mencari dan melacak satu kebenaran yang penting di dalam kitab suci ini. Sebenarnya apa itu kehendak Allah? Sehingga kemudian Yesus berkata ini semua untuk menggenapkan, dikasih genap kehendak Allah ini, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, saya akan membagikan kepada kita semua dengan ayat-ayat yang penting apa itu kehendak Allah. Ayat yang pertama dimunculkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Dalam pembacaan ini ya, kita melihat di situ Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyinya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan pengudusan yang sesungguhnya. Jadi pengertian kehendak Allah yang pertama itu adalah kita harus mengenakan manusia baru. Itu kehendak Allah. Kemudian ayat yang kedua yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12. Ya. Demikian bunyinya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi pengertian kehendak Allah yang kedua adalah dipanggil ya, masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang berikutnya itu di dalam ya 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-3. Demikian bunyinya, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, jadi kehendak Allah adalah kita dikuduskan, pengudusan. Inilah kehendak Allah. Kemudian kita lihat lagi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15. Tentang pengertian mengenai kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab
inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi kehendak Allah itu adalah berbuat baik. Kemudian kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Pengertian tentang kehendak Allah. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dalam pengertian ini kehendak Allah adalah kita dikuduskan supaya kita masuk sebagai anak-anak Allah. Kita dikuduskan untuk menjadi anak Allah. Inilah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang lazim bagi kita di gereja ini sudah tidak asing lagi. Itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ayat hafalan bagi kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kita sudah temukan ada 6 kehendak Allah yang dicatat dalam Alkitab. Banyak ayat lagi, tapi saya merujuk kepada 6 ayat-ayat ini yang sangat penting. Jadi demikian saudara sekalian. Jadi kalau Yesus mengatakan biarlah hal ini terjadi supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah yang dimaksudkan tadi. Jadi kehendak Allah yang tadi itu genap di dalam momentum lahir baru yang tadi. Nah, jangan kita berhenti sampai di sini saja pemahamannya. Nanti kita hanya terpaku pada baptisan airnya dan kita tidak lebih memahami dengan apa maksud yang esensi yang sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Kita harus tahu, ya. Sebab banyak juga orang Kristen yang dibaptis dengan baptisan air cuma hanya itu saja. Yang penting sudah ditenggelamkan keluar dari air. Yes, sudah, saya menang. Kita harus tahu pemahamannya. Kita harus tahu pengertiannya. Bukan hanya sampai situ, kenapa harus masuk ke dalam air dan kenapa keluar dari air. Nah, inti dari apa yang dimaksudkan ini, Roh Kudus memberikan ilham kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak menulis. Ingat, Rasul Paulus itu latar belakangnya adalah pengetahuannya, ilmu teologianya itu adalah orang Farisi. Tapi dia diubahkan Tuhan dan kemudian menemukan yang luar biasa itu, dan dia membagikan hal ini. Dicatatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya tidak membaca ini, nanti di rumah ya setelah ini baca 1 pasal. Itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, kematian kita manusia dan kebangkitan kita, dan lain sebagainya. Ini bicara tentang kebangkitan. Nah, esensi pemahaman dari masuk ke dalam air dan keluar dari air itu adalah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Ini iman kita. Jadi itu dulu yang kita mengerti. Kenapa kita masuk ke dalam air dan keluar dari air. Ini adalah merupakan satu analogi, satu kiasan, bahwa kalau kita masuk dalam air artinya kita mengambil persamaan di dalam kematian Yesus, dan jika kita keluar dari air artinya kita mengambil persamaan di dalam kebangkitannya. Ini yang disebut dengan baptisan Kristus dalam catatan Roma pasal 6 ayat 3
dan ayat yang keempat. Itu jelas. Saya bacakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Ini pengertiannya seperti ini. Inti esensi dari kelahiran baru ini mengambil persamaan dalam kematian Yesus dan kebangkitannya Yesus, sehingga ada pengharapan dari kekristenan kita. Memang manusia ini sedang ngantri menuju kematian. Kita tidak tahu ya kapan antrian itu tiba untuk hidup kita. Itu rahasia Tuhan. Tapi yang kita tahu, memang kita akan mati. Tapi ada juga orang yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Nah, itu dalam persoalan pembahasan yang lain. Tapi pada intinya memang manusia mati. Tapi satu keyakinan dari iman Kristen, kita tidak mati, tapi kita kemudian akan dibangkitkan dalam kebangkitan orang-orang beriman. Ini iman Kristen. Haleluya. Nah, jadi jelas di sini. Menggenapkan seluruh kehendak Allah, kita masuk pada pemahaman yang ini. Kemudian momentum yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan pada Matius pasal yang ketiga. Ini momentum yang kedua. Momentum yang pertama adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kemudian yang kedua, ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Jadi setelah keluar dari air, ada suara yang kemudian suara itu adalah suara Bapa Surgawi. Tetapi sebelum suara itu muncul, ada satu kejadian yang kemudian itu adalah merupakan satu kiasan, ya, satu kejadian itu. Kejadiannya adalah apa? Burung merpati turun. Yaitu kemudian di situ dibilang, ya, segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi sebetulnya ini bicara tentang Roh Allah. Jadi saya mau katakan bahwa ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh Bapa Surgawi untuk kita semua. Hak istimewa yang pertama adalah setelah keluar dari air, maka Roh Allah turun atas kita semua. Saudara sekalian, kalau berbicara tentang Roh Allah turun, saya teringat dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, Yesus mengatakan begini, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Itu Kisah 1 ayat 8. Jadi kita memiliki power itu kalau Roh Kudus ada. Kalau Roh Kudus tidak ada, tidak punya power, tidak punya kuasa. Ya. Jadi kalau Roh Kudus turun, dikatakan dalam teks aslinya, dikatakan Allah lepseste dunamin. Jadi kata kuasa di situ dipakai kata dunamin yang kata dasarnya dunamis. Dari kata ini kita melihat, ya, memang
dalam kitab suci bahasa Indonesia menerjemahkan kuasa. Tetapi kata dunamis ini memiliki perkembangan istilah yang luar biasa. Ya, jadi saya boleh katakan begini juga, Roh Kudus yang turun atas kita itu bisa menjadi dinamo. Karena itu dalam akar kata yang sama. Dinamo yang akan mensuplai terang ilahi atas kita, sehingga kita menjadi terang bagi banyak orang. Bukankah Yesus pernah berkata, kamulah terang dunia. Jadi supaya ada terang dunia, ada dinamo. Dinamo itu Roh Kudus yang ada dalam kita. Kemudian pengembangan istilah ini yang berikutnya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka terjadilah satu kehidupan yang dinamis. Hidup yang dinamis itu tidak statis, maju, berkembang, luar biasa. Ada pelipat gandaan dari segala sesuatu yang kita alami. Luar biasa, dinamis, hidup ini dinamis. Dan juga kalau Roh Kudus turun atas kita, maka terjadi di dalam ilmu musik ini, seni musik ya, itu kita dapatkan di situ tanda dinamik. Tanda dinamik itu adalah satu tanda di mana orang mau waktunya bersuara keras dan juga waktunya bersuara lembut. Kalau Roh Kudus ada pada kita, kita bisa diberikan power untuk tegas, untuk satu maksud tertentu dan pendewasaan iman. Tegas. Tapi ingat juga, jangan syukuran tegas-tegas terus, ya. Ada waktunya untuk lembut. Haleluya. Untuk kemenangan yang gilang gemilang. Nah, ini ada momen, ada waktu yang tepat ya untuk kita lihat di sini. Dan kalau Roh Kudus turun atas kita semua, maka ia bisa seperti dinamit. Dinamit. Dinamit itu alat penghancur gunung batu kalau orang kerja jalan. Kalau tidak bisa ada solusi bagaimana ini batu hancur, sudah pakai ekskavator, tidak bisa. Pakai alat-alat lainnya, sudah dibor saja, taruh dinamit, ledakkan, hancur semuanya. Jadi Roh Kudus bisa menjadi penghancur masalah sekeras batu karang sekalipun. Kalau Roh Kudus turun, maka ini adalah hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita setelah kita keluar dari air. Kemudian hak istimewa yang kedua adalah kita akan lihat beberapa ayat penting, ya. Ayat yang pertama dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca secara cepat, ya. Saya hanya masuk pada pembacaan ini, ya. Dan selanjutnya inilah penjelasannya, tidak perlu dijelaskan secara detail lagi. Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Ini luar biasa. Kita lihat lagi di dalam Galati pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini kalimatnya hampir sama. Maksudnya hampir sama di sini. Demikian bunyinya, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah.
Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Jadi kita diteguhkan menjadi anak. Kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kapan ini terjadi? Setelah keluar dari air. Haleluya. Adalah merupakan satu kehormatan bagi kita semua. Ingat, saya ulangi lagi, merupakan satu kehormatan bagi kita kalau Allah kita yang agung, maha mulia, maha kudus itu kemudian menyatakan kita yang berdosa ini sebagai anak-anaknya. Itu satu kehormatan, saudara. Dan kita mendapatkan banyak sekali hak istimewa. Yang ketiga, hak istimewa yang ketiga adalah berkenan, diperkenankan. Nah, diperkenankan atau berkenan ini saya hanya merujuk kepada di dalam Alkitab banyak ya, atau diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak yang tertolak, saudara. Dalam beberapa kasus-kasus di dalam firman Allah, kita lihat juga ada 5 anak darah yang bodoh. Kemudian tidak berkenan masuk ke dalam kerajaannya. Dan lebih ekstrim lagi saya mau katakan saat ini. Saya entah mengapa ya, dalam kisah itu dikatakan, ada orang yang menggedor pintu kerajaan Allah, kemudian tidak dibukakan. Dan pada waktu tidak dibukakan, orang itu mengatakan begini, beralasan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengadakan tanda-tanda heran, mujizat demi namamu, melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan berkata dari belakang pintu, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ini ada banyak kasus-kasus ya, ada lagi dalam kasus yang lain. Saudara sekalian, sebenarnya apa yang disebut dengan perkenanan ini? Salah satunya setelah keluar dari air, kita berkenan. Ya, karena dikatakan demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya memberikan satu ilustrasi begini, saudara-saudara sekalian. Ini adalah ayat kunci saya pada kesempatan ini. Jika seseorang memasuki satu teritorial di satu negara, dan kemudian orang itu tidak bisa menunjukkan paspornya sebagai warga negara setempat, maka ia memang dipersilakan, tapi tidak mendapatkan hak istimewa yang sepenuhnya sebagai warga negara di dalam negara itu. Saya mau katakan juga begini, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kita tidak menjadi warga negara sorga. Ini yang dibilang perkenanan, ya. Makanya ayat terakhir yang saya sebutkan di sini adalah Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Dengar baik. Ini perkenanan setelah keluar dari air. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus
Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Jadi salah satu syarat di sini adalah harus menjadi warga negara sorga supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana caranya? Setelah keluar dari air diberikan hak istimewa. Dalam hal ini saya memberikan pertanyaan terakhir kepada setiap orang yang mendengarkan berita ini pada kesempatan ini. Baik di ruangan ini maupun di live streaming grup Facebook El Shaddai Big Family maupun di TV Agape Vision atau yang menonton YouTube ini. Saya mau berkata dan bertanya, apakah saudara sudah menggenapkan seluruh kehendak Allah? Jika ya, saya mau berkata lagi, selamat datang di keluarga Allah dan selamat menikmati pemberian warisan-warisan dari Bapa Surgawi. Tapi jika belum, maka masih ada kesempatan bagimu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan kalau pintu kesempatan itu sudah tidak ada, sudah tertutup, percumalah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan.